Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Eza Maulida Khairiska dengan NIM 22021125540. Aku mahasiswi dari Universitas Riau. Pada video kali ini, aku bakal jelasin mengenai gadget di dunia pendidikan pada mata kuliah literasi digital. Aku yakin teman-teman pasti udah nggak asing sama yang namanya gadget, tapi kali ini akan aku jelaskan kembali apa sih itu gadget. Jadi, gadget merupakan perangkat elektronik kecil yang memiliki berbagai fungsi khusus. Selain itu, gadget juga dapat diartikan sebagai suatu perangkat alat canggih yang di dalamnya terdapat berbagai aplikasi. Aplikasi ini sendiri kemudian dijadikan sebagai sumber informasi, jejaring sosial, hobi, kreativitas, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang apa sih itu pendidikan? Menurut Wikipedia, pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak atau sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak positif gadget bagi para pelajar. Dampak positif gadget bagi pelajar yang pertama adalah bisa meningkatkan pengetahuan. Kamu bisa memanfaatkan gadget untuk mencari informasi tentang mata pelajaran dengan mudah. Informasi mengenai suatu mata pelajaran bisa didapatkan melalui mesin pencari atau Google, di mana informasi yang ada di Google bisa diakses dengan mudah dan pastinya gratis. Meski informasi mengenai materi mata pelajaran bisa diperoleh melalui Google, tetapi kamu harus lebih selektif. Hal ini dikarenakan informasi yang ada di Google sebagian tidak akurat sehingga perlu untuk mengecek keakuratannya terlebih dahulu. Kamu juga bisa mendapatkan informasi berbagai materi mata pelajaran melalui aplikasi pendidikan. Dengan begini, banyak pengetahuan baru yang akan kamu dapatkan serta tugas yang diberikan guru bisa dikerjakan dengan baik. Dampak positif gadget bagi pelajar berikutnya yaitu bisa mempertajam kemampuan mengingat. Dampak positif ini bisa dirasakan karena gadget bisa digunakan untuk mengambil gambar, merekam, dan mencatat semua mata pelajaran yang diberikan. Catatan mata pelajaran tersebut bisa mempermudah kamu saat kembali mempelajarinya di rumah. Dengan begini, maka penggunaan gadget bisa mempermudah proses belajar sebelum ujian. Bahkan saat mengerjakan tugas bisa mendengarkan kembali materi pelajaran yang sedang dijelaskan. Selain itu, pemahaman materi bisa lebih mudah karena semua penjelasannya sudah disimpan di gadget sehingga bisa dipelajari di mana saja. Dampak positif selanjutnya yaitu mempermudah komunikasi. Dampak positif gadget yang satu ini itu tidak hanya dirasakan oleh pelajar saja, melainkan juga semua pengguna gadget. Saat ini komunikasi antara guru, pelajar, dan orang tua itu dilakukan melalui grup yang tersedia di aplikasi komunikasi seperti Telegram, WhatsApp, atau Line. Komunikasi seperti ini sangat membantu ketiga pihak terutama saat pembelajaran online. Komunikasi melalui grup bisa mencegah terputusnya informasi, serta informasi yang diberikan guru bisa diketahui semua anggota grup tanpa harus mengirim pesan berantai. Keberadaan gadget juga mempermudah proses pembelajaran online yang diberlakukan saat pandemi. Namun, apa sih dampak negatif dari penggunaan gadget ini untuk pelajar? Yang pertama, tidak fokus belajar. Tidak fokus belajar menjadi salah satu dampak negatif handphone bagi pelajar. Hal ini dikarenakan saat proses belajar berlangsung, kamu bisa melakukan aktivitas lain dengan HP tersebut. Misalnya, seperti bermain games, membuka pesan masuk, atau membuka media sosial. Awalnya berniat hanya melakukan aktivitas tersebut sebentar, tetapi kenyataannya tidak demikian, sehingga penjelasan guru ataupun dosen banyak yang terlewatkan. Dampak negatif selanjutnya yaitu prestasi akademik menurun. Gadget yang tidak digunakan dengan bijak akan memberikan banyak dampak negatif, terutama bagi pelajar. Menggunakan HP secara berlebihan akan membuat penggunanya menjadi kecanduan sehingga waktu yang dimiliki habis untuk memainkannya. Jika sudah kecanduan, kamu menjadi malas belajar. Akibatnya, prestasi akademiknya menurun. Terlalu sering menggunakan gadget juga menyebabkan kesulitan dalam mengingat ataupun menangkap informasi. Nah, dampak negatif dari gadget bagi para pelajar yang sering terjadi yaitu lupa waktu. Jadi kita harus bisa menjadwalkan penggunaan gadget tersebut. Mengapa pelajar kecanduan dengan gadget?
Remaja yang sedang mengalami masa perkembangan rentan terhadap kecanduan smartphone dikarenakan keingintahuan yang berlebihan dapat diakses dengan mudah menggunakan smartphone, di mana secara khusus remaja diidentifikasi sebagai salah satu kelompok yang mengalami resiko utama dari kecanduan smartphone secara berlebihan. Apa saja ciri-ciri pelajar yang kecanduan smartphone? Yang pertama, sering merasa gelisah jika tidak menggunakan gadget. Kemudian, tidak ingin melakukan aktivitas lain. Dan yang terakhir, sulit tidur malam. Tips-tips untuk mengatasi kecanduan gadget. Yang pertama, kita harus bisa membatasi penggunaan gadget dengan cara menjadwalkan waktu. Kemudian, kita harus menghindari penggunaan gadget saat bersama orang lain, dan kita juga harus memperbanyak bersosialisasi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa memberikan informasi dan edukasi yang bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, terima kasih.